Sahabat Excellent, dalam Excellent Business Owner kali ini kita akan berbincang dengan seorang business owner yang sangat excellent, yaitu Bapak Suwandi Tasmadi. Bagaimana perbincangan kita dengan beliau? Mari kita ikuti perbincangannya. Halo Pak Suwandi, apa kabar? Halo juga, Iya, apa kabar nih Pak? Excellent ya Pak ya? Excellent. Excellent. Oke nih Pak, terima kasih atas kesempatannya ya Pak ya. Nah, dalam kesempatan ini boleh dong Pak Bapak berbagi kepada sahabat Excellent bagaimana sih seorang sosok Suwandi Tasmadi gitu Pak, supaya sahabat Excellent dapat lebih mengenal Bapak lebih dekat, mungkin background Bapak, kayak Bapak dari masa lampau Bapak seperti apa. Boleh ya Pak ya di-sharing? Oke, silakan. Jadi sahabat Excellent, nama saya Suwandi Tasmadi. Saya pemilik bisnis dari CV Pancasakti Putra Kencana dan PT Smart Lab Indonesia. Dan perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang kimia. Ya, jadi kita ada trading kimia importir. Boleh. Kita juga ada produksi kimia lokal. Oke. Nah, sebelum itu nih Pak, supaya sahabat Excel lebih mengenal Bapak, boleh dong Bapak cerita sedikit nih mengenai mungkin latar belakang Bapak nih sebelum menjadi seorang business owner. Dulu-dulunya tuh Bapak, Suwandi itu seperti apa gitu? Oke, ya. bisa. Jadi seperti orang umum ya, jadi saya bukan terlahir dari keluarga yang berada, yang lahir sudah ada warisan untuk membuat suatu bisnis ya. Kebanyakan pemilik bisnis saat ini saya rasa juga adalah seorang yang mungkin membangun usaha dari nol. Nah, itu adalah salah satunya adalah saya. Jadi saya lahir dari keluarga yang sederhana. Kemudian karena dari kecil itu saya punya orang tua selalu mengajarkan kepada saya satu hal yang selalu saya ingat sampai hari ini, yaitu kita jadi orang, biarpun kita tidak punya modal ya, kita tidak punya harta, tapi kita harus punya satu harta yang tidak bisa tidak punya, yaitu kejujuran. Ya, jadi modal kejujuran itulah dari kecil saya ditanamkan oleh orang tua sampai saya mulai sekolah, sampai saya kuliah, sampai saya mulai bekerja, itu saya selalu ingat. Nah, dengan modal itulah saya bisa sampai hari ini. Kenapa? Karena orang tua saya selalu berkata, kita tidak punya harta, tapi kalau kita punya kejujuran, maka orang lain akan mempercayakan hartanya kepada kita. Oke, benar sekali ya Pak ya. Iya. Terus dengan harta yang kejujuran itu ya Pak ya, Bapak jadi bisa sampai seperti sekarang ini. Kalau boleh tahu Pak, berarti ibu Bapak ya, orang tua Bapak tuh mendidik Bapak dengan sangat baik ya, artinya menanamkan kejujuran yang utama. Itu Bapak, keluarga Bapak itu keluarga kecil atau berapa bersaudara mungkin Bapak di keluarga? Saya sekeluarga itu, saya adalah anak yang paling sulung, yang besar. Jadi ya, Pak, ya? Di bawah saya masih ada 3, jadi total kita 4 saudara. Terus karena saya adalah anak yang tertua, jadi memang dari kecil itu kan jadi rasanya beban keluarga itu di tangan saya, di tanggung jawab saya. Jadi saya merasa kalau saya melakukan sesuatu itu saya harus benar-benar lakukannya sampai berhasil. Ya, jadi dari kecil saya selalu kalau melakukan sesuatu itu sangat serius. Jadi dari waktu sekolah pun ya saya selalu benar-benar fokus untuk apa yang saya lakukan, karena saya tahu saya adalah tulang punggung keluarga nantinya. Ya, sebagai tulang punggung, sebagai contoh mungkin dari adik-adik ya Pak ya. Oke. Nah, bagaimana nih masa sekolah Bapak nih? Ya, apakah Bapak termasuk anak ya dapat murid yang berprestasi? Oh iya, jadi saya sebenarnya orang perantauan ya. Jadi saya bukan orang Jakarta, saya berasal dari Sumatera. Orang tua saya berasal dari Riau, dari Kepulauan Riau. Jadi dari Kepulauan Riau kita pindah ke Sumatera. Kemudian dari Sumatera kita pindah lagi ke Jakarta. Jadi saya masih kecil itu sampai kelas 3 SD di Tanjung Balai Asahan. Terus kemudian pindah ke Jakarta kelas 4 SD sampai sekarang. Nah, waktu saya pertama kali pindah ke Jakarta pun saya sekolahnya ya sekolah negeri, ya kan, terus sampai SMP-nya negeri, SMA-nya mulai sampai kuliah ya sampai hari ini.
Oke, jadi artinya Bapak juga berprestasi ya Pak ya pada saat menempuh pendidikan tersebut. Jadi ya prestasi sih boleh dikata kita karena saya memang serius ya dalam melakukan sesuatu. Waktu belajar pun saya ingat orang tua saya dulu selalu ngomong, saya sendiri juga ada gambarnya, ada enggak, saya juga lupa. Cuma orang tua saya selalu bilang waktu saya dulu sekolah itu kalau mau ujian pagi-pagi orang tua belum bangun, saya sudah bangun. Oke. Buat belajar. Nah, malam sebelum tidur pun saya belajar sampai larut malam. Jadi ini merupakan satu contoh kepada adik-adik saya, sehingga adik saya juga ikut. Oh, kakaknya seperti jejak kakaknya. Iya. Gitu. Jadi sampai hari ini puji Tuhan semua adik-adik saya mempunyai suatu kehidupan yang baik. Baik, oke. Artinya Bapak melakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan gitu ya Pak ya. Mungkin itu salah satu bekal juga ya Pak ya Bapak miliki sampai sekarang. Betul ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ya itu sebenarnya dibayar dengan waktu, dengan nyawa kita. Jadi hasilnya gede atau kecil itu tetap dibayar dengan waktu kita, dengan hidup kita. Jadi maka saya berprinsip apapun yang saya lakukan itu saya akan lakukan dengan serius. Karena itu waktu yang sudah terbuang itu tidak bisa kembali. Iya benar sekali. Jadi apapun yang kita lakukan besar dan kecil tolong lakukanlah dengan serius karena itu dibayar dengan nyawa kita, dibayar dengan waktu hidup kita. Waktu kita ya Pak ya. Dan waktu itu yang paling berharga di dunia dibandingkan dengan harta yang lain. Tapi Bapak untuk pendidikan sempat sampai menempuh di perguruan tinggi ya Pak ya? Iya, saya sampai S1. Kalau boleh tahu Pak jurusannya atau bidang apa sih yang Bapak ambil pada saat menempuh kuliah? Iya, jadi saya sering ditanya sama supplier, kadang sama customer waktu ngobrol gitu kan. Bapak dulu kuliahnya bidang apa nih? Bidang kimia ya atau IPA ya? Saya bilang enggak. Jadi bidang apa? Komputer. Oh, kok beda jauh ya? Saya bilang itu karena tuntutan nafkah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu pada dasarnya waktu dulu saya juga nggak ada pikiran saya nanti mau jualan kimia. Cuma seiring dengan perjalanan waktu membuat jalan hidup saya beralih ke sini dan kemudian saya melihat ada peluang di sini, lalu saya geluti dan memang ada hasilnya. Oke. Jadi bagaimana Bapak menempuh dunia pendidikan yang di bidang komputer itu sampai sekarang bisnis Bapak di bidang kimia itu dua hal yang berbeda ya Pak. Tapi Bapak bisa menjalaninya itu semua dengan baik dan sukses ya Pak ya. Betul. Nah, bagaimana Bapak menjalani kehidupan bisnis Bapak? Boleh nanti kita sambung lagi ya Pak ya perbincangan kita. Sahabat Excellent, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Suwandi, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini.